Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan dan mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya dalam seri khotbah tidak tergoyahkan. Nah, kita sudah belajar beberapa subtema ya. Saya merimain lagi apa saja yang sudah kita pelajari. Subtema pertama adalah kita dapat menjadi kuat selama serangan rohani. Yang kedua, kita dapat menjadi pemenang selama pencobaan. Yang ketiga, kita dapat menjadi tegar selama kecaman ya. Dan minggu lalu ya kita belajar subtema kita dapat menjadi setia setelah kegagalan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar dengan subtema kita dapat menjadi loyal setelah kehilangan. Ya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 2 sampai dengan 3. Kolose 3 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ya, mungkin kita masih ingat zaman dulu ketika kita mencari alamat seseorang. Ya, kita dulu ya, kita begitu mudah tersesat. Kenapa? Karena kita mungkin masih ingat kita hanya mengandalkan map kertas ya, peta kertas. Atau catatan yang ditulis ya seseorang untuk kita ikuti. Atau misalnya kita mengingat di situ ada bangunan, itu ada pohon, itu ada toko gitu ya. Dan kemudian kita mulai menghafal supaya kita besok nanti setelah ketemu pohon itu kita belok kiri atau belok kanan gitu ya. Kemudian kita menghafal nama jalan dan lain-lain. Nah, dulu kita kebingungan ketika kita tidak yakin apakah akan belok ke kiri atau belok ke kanan ketika ada dalam persimpangan. Atau kita juga bingung ketika kita harus melewati jalan ini. Dan itu semua membuat kita kehilangan arah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, akhirnya datanglah teknologi GPS. Ya, ada aplikasi Google Maps, Waze ya, atau aplikasi lainnya yang kemudian sangat membantu kita. Ketika jalan dari satu tempat ke tempat yang lain ya, menjadi lebih mudah untuk dijelajahi. Ya, bisa juga setelah kita tahu itu lebih mudah juga kita bisa menghitung waktu tempuhnya. Jadi sudah hilang itu namanya petunjuk-petunjuk samar yang mengatakan agar kita cari gedung, cari bangunan gitu ya. Ya, atau tempat yang mudah dikenali atau menghitung berapa lampu lalu lintas gitu ya. Nah, pada setiap titik sekarang ada kita melihat satu informasi yang membuat semua perbedaan. Informasinya itu adalah apa? Kita mengetahui dengan teknologi GPS itu, ya, kita mengetahui persis di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, hal ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui identitas kita, ketika kita yakin dapat terus, ya. Fokus merujuk pada identitas kita di dalam Kristus, maka kita sedang membatasi kesempatan untuk kita berganti jalur kehidupan, ya. Dan itu juga akan membawa kita membatasi kesempatan kita untuk membelokkan kita dari jalan utama yang akan kita tempuh. Ketika kita berurusan dengan kemunduran, ketika kita kehilangan kemampuan, kalau kita memahami identitas diri kita, kita masih memiliki posisi bintang utara untuk tetap berlabuh. Mengapa demikian? Karena kita tahu siapa diri kita. Karena kita tahu bahwa Kristus menciptakan kita menjadi siapa dan menjadi apa. Dan yang pasti kita tahu di mana kita berdiri, yaitu berdiri bersama Kristus. Katakan amin. Jika demikian adanya, maka Bapak Ibu saya boleh sampaikan
pengalaman kehilangan orang yang kita kasih, pengalaman kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, atau kehilangan apapun dalam hidup kita. Kehilangan dalam hidup kita yang datang di hidup kita dan tanpa bisa kita mengelak, itu tidak dapat membuat kita merasa putus asa dan tenggelam di dalam kesedihan. Katakan amin. Kenapa? Karena kita tahu dengan siapa kita berdiri. Karena kita tahu siapa identitas kita. Katakan amin. Identitas kita di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya kehidupan orang yang tidak percaya, ya, orang yang tidak percaya Kristus adalah hidup yang tidak benar-benar dapat melampaui masa-masa kayak peta kertas tadi. Orang yang hidup tanpa Kristus itu menempuh jalan dengan perasaan, dengan tebakan-tebakan terbaik mereka. Tetapi perlu diingat adalah, kenapa? Begitu banyak hal yang berubah. Begitu banyak hal yang menyebabkan kondisi terlihat berbeda dari yang diharapkan. Seperti ini, karir dan tingkat pendapatan yang telah mereka nikmati, ya, yang stabil dan naik selama 25 tahun terakhir, ya, tiba-tiba merosot, tiba-tiba tidak punya pendapatan. Orang tua yang telah menjadi benteng kekuatan dalam hidup mereka, ya, orang tua yang menjadi pendorong dan penasihat yang mereka andalkan, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Bahkan mungkin kesehatan dan vitalitas mereka sendiri terancam oleh laporan medis yang buruk. Momen gegap gempita di dalam kehidupan mereka segera memudar menjadi kritikan dan kehancuran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, siapapun kita, ternyata hidup akan menguji identitas kita. Kita akan menemukan di mana kita akan menempatkan nilai dan rasa penting kita. Tetapi jika kita mengetahui identitas kita ada di dalam Kristus, maka kita dapat bertahan hidup tanpa nilai dan rasa penting itu. Tidak ada yang hilang dalam hidup yang akan membuat kita menjadi pribadi yang kemudian mementingkan nilai dan rasa penting itu. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengerti dan menjalani konsep ini. Bayangkan, motivasi Paulus untuk bangun di pagi hari di sepanjang kehidupan awalnya, yang dia kejar adalah untuk mengejar kesempurnaan agama. Rasa kebenarannya semata-mata berdasarkan kinerja dirinya. Alasan Paulus bisa berjalan tegak adalah karena apa yang Paulus capai melalui pelatihan dan silsilahnya. Ya, coba kita lihat dalam Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 6. Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 6. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Inilah Paulus dengan segala silsilahnya. Lalu suatu hari Tuhan menjatuhkan Paulus di jalan menuju Damsyik. Selama beberapa tahun berikutnya ia mulai berurusan, ya, Paulus mulai berurusan dengan kenyataan bahwa semua hal yang dulunya diandalkan untuk stabilitas dan status tidak mampu menopang bebannya sendiri. Dan seluruh ekonomi hatinya berubah menjadi mata uang baru. Akhirnya Paulus memutuskan dalam Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Hanya satu hal yang penting bagi Paulus. Yuk kita baca dalam Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 9. Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 9. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di ayat 8 sampai dengan sini. Ayat 8 sampai dengan 9 ini. Supaya aku memperoleh Kristus
dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Artinya apa? Paulus memahami ketika segala sesuatu hilang dari hidupnya. Perhatikan, ketika segala sesuatu hilang dari hidupnya atau hidup kita, entah kehilangan itu akibat pilihan-pilihan berani atau dengan kehilangan yang tiba-tiba terpaksa dan menyakitkan, percayalah bahwa identitas kita di dalam Kristus itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Karena mengetahui siapa diri kita, karena mengingat siapa diri kita di dalam Kristus, itu adalah rahasia untuk kita tetap merasa puas seumur hidup kita. Katakan amin. Paulus memahami ini, dan saya berharap kita juga memahami ini, bahwa dengan mengetahui dan mengingat siapa diri kita dalam Kristus, mengetahui identitas kita dalam Kristus, itulah adalah rahasia untuk kita tetap merasa puas seumur hidup kita. Katakan amin. Kehidupan terlepas dari gambaran yang dilukiskan oleh iklan televisi atau dari film, ya, atau bahkan oleh deretan konten media sosial dari teman-teman ataupun dari kenalan kita di kehidupan nyata, adalah kehidupan yang dibentuk oleh pengukuran atau ukuran-ukuran dunia. Dan Musa dengan bijaksana mengamati dan menuliskan dalam Mazmur 90 ayat 10, yaitu, kita baca Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan depresi yang berbicara. Ini hanyalah kenyataan. Hidup akan selalu melibatkan kehilangan dan keterbatasan. Katakan amin. Kita selalu akan dihadapan pada keterbatasan. Kita selalu akan diperhadapkan pada kehilangan. Kita berubah dari muda menjadi tua. Kita beralih, ya, dari bersekolah, bekerja menjadi tiba-tiba kehilangan semuanya itu. Ya, kita beralih dari hiruk pikuk kegiatan yang begitu sibuk kepada keheningan rutinitas malam. Kita beralih dari menjadi ayah yang bisa jungkir balik pada trampolin menjadi seorang pria yang persendiannya menegang ketika berdiri dari sofa. Dan di sepanjang kehidupan itu, jika kita tidak hati-hati, kita akan merajut identitas kita terlalu erat ke dalam gambaran sebelum kehidupan kita dan membenci gambar setelah semua kehilangan dan keterbatasan yang ada. Bapak Ibu Saudaraku, kemudian dengan isyarat itu, iblis mulai melancurkan, ya, rentetan penghinaan, menyamar sebagai suara menghasini diri kita sendiri. Iblis akan mengingatkan tentang bagaimana kita terhanyut, bagaimana kita dulu pernah tidak berharga, bagaimana kita dulu tidak diingat, bagaimana kita dulu tidak penting, bagaimana kita dulu tidak bisa melakukan apapun, bagaimana kita tidak akan pernah lagi menikmati hari lain dari kebahagiaan yang memuaskan. Dan saya mau katakan itu tidak benar. Kalau kita di dalam kehidupan, ya, yang mengetahui identitas kita, maka yang benar adalah kalau kita memahami identitas kita dalam Kristus, bagi kita yang memahami identitas kita bahwa kita tertanam kuat dalam Kristus yang tidak tergoyahkan, maka ada jaminan kasih Tuhan yang kekal. Maka hidup kita akan terang, sehat, berkembang, dan menyenangkan. Katakan amin. Kalau kita mengetahui identitas kita di dalam Kristus, maka hidup seperti ini yang kita dapatkan, yaitu, ya, Amsal 4 ayat 18 katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15 katakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itu Mazmur. Yeremia menulis tentang masa depan, ya, dalam Yeremia 31 ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan.
akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ayat 14, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi janji Tuhan bagi kita yang memahami identitas kita dalam Kristus adalah hidup yang terang, sehat, berkembang, dan menyenangkan. Hidup seperti ini adalah hidup bagi orang yang memahami identitas dirinya dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah janji untuk mereka yang telah menetapkan pikiran pada hal-hal yang di atas, bukan di bumi. Hidup seperti ini untuk mereka yang telah mati bagi apa yang dulu menawan mereka kepada keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dan sebagai gantinya memilih untuk hidup dengan keyakinan identitas baru, yaitu bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan bahwa tidak ada kerugian dalam skenario ini. Hidup seperti ini juga tidak akan membuat kita tersesat sepanjang jalan hidup kita. Kita tidak hanya akan menemukan jalan pulang suatu hari nanti, tapi kita akan menemukan sesuatu untuk kita nikmati dan memberi kita makna di setiap bagian perjalanan hidup kita. Oleh karena itu yang terpenting, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini adalah kita mengetahui identitas kita di dalam Kristus. Maka kita sedang membatasi kesempatan kita untuk berganti jalur kehidupan yang membelokkan kita dari jalan yang utama. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menikmati hidup yang terang, hidup yang sehat, berkembang dan menyenangkan. Pastikan bahwa kita memahami identitas kita dalam Kristus. Kita memahami identitas kita bahwa kita tertanam kuat dalam Kristus yang tidak tergoyahkan dan dalam jaminan kasih-Nya yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam Engkau kami menemukan harapan, kepuasan dan kepenuhan yang tidak akan hilang. Engkau memenuhi kami dengan kegunaan dan optimisme seumur hidup karena Engkau telah memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang kekal. Kami tidak akan pernah berhenti membutuhkan-Mu Tuhan, untuk mengingatkan daging kami yang pelupa dan bernostalgia bahwa kami hanya melewati sebagian kecil dari hidup kami bersama-Mu sementara kami di bumi ini. Engkau telah menjamin bagi kami warisan berkat yang tidak akan pernah pudar atau kehilangan nilai. Bapa, kami naikkan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.